Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan segala penyakit kalian. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Semoga Allah selalu ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pagi hari ini diawali dengan itu tadi ya, hujan ya, teman-teman. Di tempatku lagi musim hujan, teman-teman. Di tempat kalian bagaimana, teman-teman? Alhamdulillah di kontrakanku itu tidak terdampak banjir ya, teman-teman, karena di kotaku ini banyak beberapa wilayah yang terdampak banjir, teman-teman. Lumayan, teman-teman, banyak daerah yang tergenang ya teman-teman. Dan walaupun di kontrakanku ini enggak terkena banjir, tetapi akses jalan menuju rumahku ini lumayan banyak yang terendam ya teman-teman, banyak genangan-genangan ya teman-teman. Jadi ya dinikmati saja, disyukuri saja ya teman-teman, karena memang sedang musimnya begini. Nah ini teman-teman, ceritanya ini saya masaknya siang hari ya teman-teman. Ini kepiting kemarin ya teman-teman, jadi masih sisa sedikit. Kemarin saya masak kepiting, ini masih sisa, dan ini siangnya diangetin, masih enak teman-teman. Nah ini rencananya saya itu mau bikin oseng ini pare teman-teman. Jadi saya itu kepingin banget oseng pare, itu udah lama teman-teman. Jadi rasanya itu seperti orang ngidam teman-teman, kepingin banget pare ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di tukang sayur saya nemu pare ya teman-teman. Saya belinya cuma satu karena suami saya itu nggak doyan pare ya teman-teman. Jadi ini cukup untuk saya rencananya ya teman-teman. Nah oseng parenya ini rencananya saya temeni dengan menggoreng ikan asin ya teman-teman. Ikan gesek, di tempatku namanya gesek ya teman-teman. Ini ikan lendra, ikannya yang panjang-panjang itu dibikin gesek teman-teman. Enak banget, gurih teman-teman. Jadi ini untuk teman makan bersama oseng pare itu waduh mantul banget teman-teman. Nggak usah pakai lauk yang lain-lain lagi, cukup seperti ini saja itu rasanya itu udah klop banget ya teman-teman menurutku. Teman-teman di sini ada yang hobi dengan makan pare juga nggak teman-teman? Kalau menurutku pare itu walaupun rasanya ada pahit-pahitnya gitu, tapi menurutku enak ya teman-teman. Tapi ada juga yang nggak doyan teman-teman, seperti suamiku itu dan sama sekali nggak doyan pare teman-teman. Katanya pahit banget ya teman-teman. Pare terus sama daun pepaya itu suami saya benar-benar nggak doyan teman-teman. Kalau saya itu alhamdulillah hobi banget makan pare, dari kecil itu saya doyan teman-teman. Apalagi kalau dicampur sama udang biasanya ya teman-teman, itu cocok banget pare sama udang teman-teman. Tapi kebetulan tadi tukang sayurnya nggak bawa udang, jadi ya udah seadanya saja. Lagian saya keinget saya punya ikan asin, jadi ini buat jodoh, makan sama pare pakai ikan asin aja kan pas ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah parenya dirajang itu diuleni dengan garam sebentar ya teman-teman, kira-kira ya 10-15 menit gitu ya teman-teman. Nanti diuleni seperti ini. Nah ya, nanti didiamkan sekitar 10-15 menit baru dicuci ya teman-teman. Itu nanti ketika ditumis atau dioseng itu parenya itu nggak kaku lagi ya teman-teman, udah lemes dan rasa pahitnya itu berkurang ya, nggak hilang banget tapi berkurang teman-teman. Menurutku enak banget teman-teman. Jadi rasanya itu masih ada pahit-pahitnya. Kalau rasanya benar-benar nggak ada pahitnya itu menurutku kurang kurang pas ya teman-teman, kurang khas jadinya ya teman-teman. Kan ada itu ya daun pepaya itu ada triknya untuk menghilangkan rasa pahitnya, benar-benar pahitnya itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau saya itu malah nggak begitu suka teman-teman, sukanya itu kalau ada pahit-pahitnya dikit itu baru rasanya nikmat banget teman-teman. Itu kalau saya sukanya seperti itu teman-teman. Saya itu sebetulnya itu
agak bingung kalau membuat konten ya teman-teman, ya nggak bingung ya, ya sedikit mau cari ide itu untuk terutama untuk masak itu kayaknya agak kehabisan ide gitu ya teman-teman. Jadi karena apa teman-teman, karena saya itu setiap harinya itu belum tentu masak teman-teman, bukannya apa-apa teman-teman, ya kita kan berdua gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau masak tiap hari itu kadang-kadang itu apa ya nggak habis teman-teman, jadi malah bikinnya itu jadi bikin boros gitu ya teman-teman, menurut saya begitu. Jadi kalau kita mau makan itu biasanya menuruti selera aja, misalnya hari ini lagi kepingin masaknya siang aja ya, nanti sorenya gampang beli apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masak itu seringnya kalau masak pagi itu nggak habis, belum tentu siang atau sore makan lagi. Tapi untuk ngepasin masaknya misal kira-kiranya sedikit gitu, saya itu nggak terlalu bisa ya teman-teman. Jadi menurut saya itu malah apa ya, malah pemborosan teman-teman. Jadi kalau beli itu biasanya saya itu belinya rames sekalian. Teman-teman tahu rames nggak? Rames itu semacam nasi bungkus ya teman-teman. Jadi kalau beli rames itu ya itu bisa porsinya itu pas, nasi sama lauknya pas gitu ya, sesuai permintaan. Nanti banyaknya seberapa juga bisa pas. Jadi menurutku itu seperti itu lebih ngirit ya teman-teman. Kita nggak apa ya, nggak selalu buang nasi, nggak selalu buang lauk gitu ya teman-teman. Rasanya kok kalau buang lauk, buang nasi itu rasanya itu nelangsa gitu ya teman-teman, kalau bahasa Jawanya seperti itu gitu. Jadi saya itu mau masak tiap hari itu bukannya saya males ya teman-teman, tapi ya itu teman-teman seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya mau nyayur itu biasanya itu nggak habis ya, paling kita itu bikinnya cuma lauk aja teman-teman, seperti menu ungkepan itu misalnya ungkep ayam ataupun ada menu lain misal telur goreng atau telur dadar atau ungkep apalah adanya apa, ataupun ikan goreng gitu, ataupun cuma tempe saja, itu mending seperti itu teman-teman, daripada kita itu bikin seperti ini ya, oseng atau nyayur apa gitu ya, itu malah seringnya itu malah nggak habis teman-teman. Jadi menurutku sayang ya teman-teman. Kalau misalnya kita pingin sayur itu paling ya saya cuma direbus aja teman-teman, biasanya misal sayur kangkung atau sayur bayam atau sayur apa yang lain misal seperti itu biasanya untuk lalap aja, cuma direbus ya, cuma untuk memenuhi kebutuhan sayur lah ya teman-teman. Nah kalau misalnya bikin apa ya, bikin oseng atau bikin sayur bening misal, itu biasanya nggak habis teman-teman, karena itu suami saya memang kurang suka seperti itu teman-teman. Jadi menurutku sayang kalau banyak yang terbuang. Jadi seringnya ya kalau makan ya permintaan suami saja maunya apa gitu ya teman-teman, jadi lebih praktis gitu ya teman-teman. Kalau misal lagi kepingin nyayur apa gitu ya, itu pasti biasanya habis teman-teman, karena memang kita yang kepingin gitu ya. Tapi kalau misal di apa ya, dijadwalin tiap hari bikin, misal hari Senin bikin sayur ini, Selasa itu terjadwal, itu malah biasanya kita itu nggak habis teman-teman. Jadi ya eman-eman gitu ya teman-teman, mending kita masak itu secukupnya aja, sesuai permintaan aja, jadi nggak terlalu banyak membuang-buang makanan gitu ya teman-teman, kan mubazir ya teman-teman, lagi susah-susah cari duit buat makan gitu ya teman-teman, malah dibuang-buang. Zaman gini kan harinya lagi susah ya teman-teman, kok kayaknya kalau banyak yang terbuang kayaknya kita itu terlalu kurang mensyukuri gitu ya teman-teman. Jadi itu bikin makanan mubazir kan dosa ya teman-teman. Nah saya pinginnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau tiap hari ngonten yang masak-masak itu memang saya itu bingung teman-teman, karena memang saya itu masaknya itu suka-suka teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman. Jadi saya harap teman-teman jangan pernah bosan ya teman-teman untuk melihat videoku ini, walaupun video IRT suka-suka ya teman-teman. Jadi ya dinikmati saja ya teman-teman. Semoga teman-teman
bisa mengerti apa yang saya rasakan dan yang saya alami ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah memasak kemudian dilanjut mencuci piring bebersih ya teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai mencuci piringnya teman-teman. Tinggal saya ini setelah ini biasanya mengurus kucing-kucing saya teman-teman. Karena sudah selesai semua tinggal santai-santai. Nah ini sore harinya teman-teman, ketika suami saya sudah pulang dari kantor. Ceritanya itu siangnya itu panas teman-teman, jadi saya itu gercep nyuci dan itu sudah jemur ya teman-teman. Ini sekitar habis asar, tahu-tahu ada tukang paket datang, ternyata adalah dari ibu mertua teman-teman. Nah saya ini nggak tahu kalau ibu mertua ternyata ngirim paket ya teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, ibu mertua dan bapak mertua itu baik sekali karena selalu rutin mengirim paket dan isinya itu biasanya jajanan ya teman-teman. Jajanan dan keletikan ya teman-teman, karena suami saya itu suka banget ngemil keletikan ya teman-teman. Nah ini kita unboxing jajan sekalian ya teman-teman, isinya apa ya, coba ya teman-teman. Saya juga nggak tahu isinya apa teman-teman, karena ibu mertua juga nggak bilang kalau mau kirim sesuatu, karena memang sudah setiap bulan selalu ngirim dan isinya itu beda-beda. Nah ini teman-teman, isinya macam-macam, ada peyek, ada biskuit, ada keletikan sistik, ada itu kopi susu jahe, ada apa namanya ini sempil apa ya teman-teman. Pokoknya banyak isinya macam-macam, satu dus penuh teman-teman. Ini biasanya itu satu bulan tuh nggak habis teman-teman. Biasanya itu saya kasihkan, saya bagi-bagi ke tetangga ataupun ke teman kantor suami gitu secukupnya. Kita ngambil juga secukupnya karena kita berdua ya teman-teman. Karena kalau jajanan seperti ini kelamaan juga kurang bagus ya teman-teman, nanti takutnya melempem atau malah apek ya teman-teman. Jadi kalau terlalu lama itu kan sayang, nanti mubazir lagi teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas segala dukungan kalian ya teman-teman, atas menontonnya sampai dengan selesai dan atas komennya, baik komen yang positif ataupun komen yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, itu juga merupakan support terbaik buatku ya teman-teman. Jangan bosan untuk selalu menonton videoku ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelku, jangan lupa untuk selalu mendukungku dengan like, komen, dan subscribe, serta membagikan di komunitas kalian ya teman-teman, ataupun di media sosial lainnya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungannya, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih ya teman-teman, kiranya cukup sekian dulu videoku, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.